Hai, welcome back to this channel. Thank you ya sudah klik video ini. Pembahasan kali ini adalah tentang hal-hal mendasar dalam merawat tanaman hias. Hal yang kadang disepelekan oleh sebagian orang. Padahal dengan memahami tips-tips dasarnya, kita bisa memiliki tanaman hias subur dan sehat. Meskipun tanamannya murahan atau liar, mudah didapat, atau tanaman jadul yang sudah tidak lagi dilirik orang, kalau kita memperlakukannya dengan tepat, tanaman mahal yang kurang sehat bisa jadi mundur satu langkah ke belakang karena minder. Apa saja tips-tips dasar itu? Simak terus, jangan di skip ya, biar benar-benar paham. Dan jangan lupa subscribe buat yang baru bergabung, nggak pakai bayar. Yang pertama adalah kenali jenis tanamannya. Ini adalah hal yang paling mendasar dalam merawat tanaman hias. Yang harus kita ketahui adalah satu, media tanam yang cocok apa, seberapa besar kebutuhannya akan sinar matahari langsung. Yang ketiga, sejauh mana bisa beradaptasi dengan suhu panas. Yang keempat, bagaimana dan kapan waktu penyiramannya. Yang kelima, pupuk apa yang dibutuhkan. Yang keenam adalah antisipasi hama pada tanaman. Mengenali dan memahami karakteristik tanaman hias memang tidak hanya butuh teori, tapi juga butuh eksperimen langsung. Ya, ibarat kita lagi kuliah, ada yang namanya praktek kerja lapangan. Kadang juga tanaman itu misteri, tidak sama seperti matematika, sesuatu yang pasti. Misalnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Kadang ada faktor X yang menentukan, dan tentu saja faktor kehendak yang maha kuasa. Jadi apapun teori yang kita lakukan, ilmu yang kita dapatkan, jika yang maha berkuasa, maha berkehendak tidak menginginkan tanaman kita hidup dan subur, maka itu tidak akan terjadi. Tapi setidaknya dengan kita memiliki ilmu dalam merawat tanaman akan berbeda jika kita tidak memiliki ilmu. Media tanam. Sebagian besar tanaman hias itu cocok dengan media tanam 1 tanah, 1 sekam, dan 1 pupuk kandang. Sebagian besar cocok dengan media tanam seperti ini. Sebagiannya lagi membutuhkan media yang lebih poros, misalnya 2 sekam, kemudian 1 tanah, kemudian 1 pupuk kandang, misalnya aglonema dan calathea. Terus ada juga yang tidak memerlukan tanah sama sekali atau boleh tidak menggunakan tanah, misalnya adenium, kaktus, sukulen, anggrek, dan lain-lain. Bagaimana cara untuk tahu media tanam setiap tanaman hias kita? Sebaiknya kalian cari referensi dari pengalaman orang-orang yang sudah pengalaman menanam tanaman hias, atau bisa searching di Google dan juga bisa cari di YouTube ya. Di channel YouTube itu banyak yang membahas tanaman hias beserta media tanam yang cocok. Saya sendiri banyak belajar dari Google dan YouTube dan juga konsultasi dengan pelapak bunga di mana tempat saya belanja. Saran saya, pakailah tanah yang terbaik untuk media tanam kita. Jangan asal pakai kuning, tanah liat juga dipakai, atau mungkin tanah yang sudah jenuh masih juga dipakai. Karena media tanam itu bisa dipakai lama. Sekali kita memilihnya, pilihlah yang baik, jangan tanggung-tanggung, jangan asal-asal. Saya sendiri dalam memilih tanah, itu saya bayar orang untuk mencari tanah yang subur di pelosok-pelosok atau di kebun atau di tempat-tempat yang masih tanahnya masih asli, yang belum tertimbun oleh tanah timbunan. Sejak awal memang sudah harus bagus, awal yang baik akan menghasilkan keindahan untuk keselanjutannya. Sayang sekali kalau kita asal milih. Seberapa besar kebutuhannya akan sinar matahari langsung? Pada dasarnya semua tanaman membutuhkan sinar matahari. Tapi ada yang butuh sinar matahari langsung, ada juga yang tidak boleh terkena langsung atau di bawah naungan. Ada yang butuh sinar matahari langsung dengan durasi lama agar mengeluarkan kembangnya seperti bougainville, bunga pukul 9, adenium, dan lain-lain. Ada juga yang hanya cukup sinar matahari pagi saja. Setiap daerah memiliki suhu dan temperatur yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis tanaman yang bisa mengeluarkan kembangnya hanya di daerah dingin dan sejuk. Meskipun ada sinar matahari, tapi tetap sejuk dan tidak menyengat. Misalnya bunga masamba, bunga krisan,
kelimbing rose, dan lain-lain. Bahkan ada tanaman yang sama sekali tidak suka udara hangat, misalnya sirih silver atau Scindapsus. Sirih silver ini daunnya akan melengkung dan pertumbuhannya melambat jika terkena hawa hangat. Jadi dia itu tidak suka kehangatan, apalagi kepanasan. Paranet bisa kita gunakan untuk mengatur intensitas panas matahari sesuai yang kita butuhkan. Seperti yang saya lakukan terhadap koleksi keladi saya. Di musim hujan kemarin itu dia bebas hidup tanpa ada paranet di atasnya, karena pada saat musim hujan sinar matahari itu juga tidak terlalu terik. Nah sekarang masuk musim kemarau, sinar mataharinya tuh minta ampun menyengat. Jam 6 pagi tuh sudah mulai panas, jam 7 menyengat, jam 8 apalagi jam 9. Makanya ini dipasangin paranet untuk mengatur intensitas panasnya itu stagnan, tidak terlalu panas. Sejauh mana bisa beradaptasi dengan hawa panas? Terkadang ada tanaman yang memperoleh panas bukan hanya dari sinar matahari, tapi juga dari benda-benda di sekitarnya. Misalnya tiang besi, kemudian tembok, seng. Kalau hanya terkena sinar matahari, mungkin tanaman bisa toleransi. Tapi kalau ditambah dengan hawa panas pantulan tembok kiri kanan, tiang besi, dan seng, biasanya tanaman akan tersiksa dan ngambek, pertumbuhannya jadi jelek. Jadi cara kita mengatasinya adalah memindahkan dulu tanaman ini untuk sementara waktu saat musim kemarau. Seperti saya misalnya, tanaman gantung saya ini kan tadinya di belakang nih. Di belakang itu hawanya panasnya sangat karena sinar matahari sore yang diterima dari jam 12 siang sampai terbenam matahari, kemudian dikelilingi dengan tembok-tembok. Hawa panasnya saling pantul-memantul. Jadi saya pindahkan dulu di teras atas yang terkena matahari itu sinar matahari pagi hanya terbatas sampai 2 jam dengan suasana yang lebih sejuk. Jadi tanamannya bisa lebih happy dan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau yang melengket di besi ini kita harus lepaskan dulu dia. Kebayang gak sih dililitkan di besi panas pada saat terik-teriknya? Bagaimana dan kapan waktu penyiramannya? Nah, ini juga berbeda-beda untuk setiap tanaman ya. Ada tanaman yang boleh disiram ketika medianya sudah kering. Biasanya ini berlaku buat tanaman yang mudah busuk batang dan akarnya ya, seperti aglonema, anggrek bulan. Ada juga yang harus disiram setiap hari untuk menjaga agar media tanamnya selalu lembab, misalnya keladi. Normalnya sih penyiraman dilakukan 2 kali sehari atau sekali sehari tergantung dari suhu dan temperatur pada saat itu, dan penyiraman terbaik adalah di pagi hari dan sore hari. Apa yang dibutuhkan? Pada umumnya tanaman itu cocok dengan pupuk kandang, air cucian beras, kulit pisang, terus cangkang telur, vitamin B1, Gromor, Dakar Star, NPK, dan lain-lain. Asal jangan berlebihan, mentang-mentang pengen cepat subur terus semua pupuk dipakai, gak boleh juga ya. Kalau menurut saya, pupuk terbaik untuk tanaman itu adalah air hujan. Itu menurutku loh. Biasanya kalau ada tanaman saya yang kondisinya kritis atau lambat bertumbuh, saya kasih kena air hujan jadi subur dan sehat. Jamur dan kutu putih adalah hama yang paling sering menyerang tanaman hias. Kutu putih sering didapatkan di bawah daun, batang, bahkan kembangnya. Antisipasi sedini mungkin karena hama ini selain menghambat distribusi nutrisi dari media tanam, juga bisa membuat tanaman mati secara perlahan. Kalau saya menggunakan obat merek Sevin untuk membasmi kutu putih dan merek Antrakol untuk antisipasi jamur. Setelah kita mengenali karakteristik tanaman berdasarkan yang saya sebut di poin tadi, kita bahas tips dasar yang kedua, yaitu potong daun dan batang serta kembang yang layu. Daun, batang, dan kembang yang layu dan tidak produktif lagi hanya menjadi beban bagi tanaman itu sendiri. Karena nutrisi yang ada akan dibagi ke daun, batang, dan kembang yang layu. Percuma kan buang-buang nutrisi. Pemangkasan daun, batang, dan kembang yang layu juga merangsang pertumbuhan baru yang tentunya lebih segar dilihat. Selain itu, pada saat kita memangkas daun, batang, dan kembang yang layu, otomatis tangan kita bersentuhan dengan tanaman. Nah, sentuhan ini berpengaruh positif loh pada pertumbuhan tanaman. Bahkan ada juga pencinta tanaman hias yang bukan cuma rajin menyentuh tanamannya, tapi juga mengajak ngobrol. Tapi kalau saya sih nggak segitu-gitu juga sih sampai ngajak ngobrol. Paling saya say hello saja. Hai Mirzani, hai Infinity, hai Kalandiva.
Bersihkan media tanam dari gulma atau rumput liar. Nah, bagian ini yang biasanya orang pada malas lakukan. Padahal ini penting untuk menjaga nutrisi yang ada di dalam media agar terjaga tidak dimakan sama si gulma. Repotting. Jika akar tanaman sudah besar dan banyak, pot sudah sumpek, wajib untuk segera mengganti pot ke yang lebih besar. Tapi kalau saya sih biasanya kalau besar potnya masih seimbang dengan tanamannya, saya tidak ganti pot. Saya hanya menggunting sebagian akarnya, mengurangi akarnya sampai 60%, lalu saya tanam kembali di pot yang sama dengan catatan setelah itu simpan dulu tanamannya di tempat teduh selama beberapa hari. Ganti media tanam. Jika media tanam sudah mulai jenuh, idealnya media tanam bisa dipakai sampai 2 tahun. Tapi itu juga tergantung dari tingkat kesuburan tanah dan jenis tanaman yang ditanam. Untuk jenis tanaman yang rajin berbunga seperti bougainville, kalau saya sih ganti media tanamnya itu 6 bulan sekali. Karena tanaman berbunga itu lebih banyak makan nutrisi dibandingkan tanaman yang tidak berbunga, yang cuma sekedar daun. Nah, kalau cara saya mengganti media tanam pada tanaman yang sudah cukup besar adalah dengan cara mengeluarkan media tanamnya sampai batas akar paling bawah. Tentu dengan cara hati-hati agar akarnya tidak banyak yang terluka dan tersakiti.